Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nasyaf Aliafi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai strategi memasuki pasar global produk industri manufaktur buatan Indonesia dengan studi kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebagai salah satu perusahaan Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional melalui produk Indomie. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan pentingnya pasar global, strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan ekspansi internasional, serta tantangan dan peluang yang dihadapi perusahaan Indonesia dalam bersaing di pasar dunia. Di era globalisasi saat ini, batas antar negara semakin terbuka. Kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi membuat perusahaan tidak lagi hanya berfokus pada pasar domestik, tetapi juga memiliki peluang untuk menjangkau konsumen di berbagai negara. Globalisasi membuka peluang bisnis yang sangat besar. Perusahaan dapat memperluas jangkauan pasarnya dan memperoleh sumber pendapatan baru dari luar negeri. Selain itu, pasar domestik memiliki keterbatasan, jumlah konsumen, daya beli masyarakat. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan Indonesia perlu memasuki pasar global. Pertama, adalah memperluas pangsa pasar. Dengan memasuki pasar internasional, perusahaan dapat menjangkau jutaan konsumen baru yang sebelumnya tidak dapat dijangkau. Kedua, meningkatkan keuntungan perusahaan. Semakin luas pasar yang dimiliki, semakin besar pula potensi penjualan dan profit yang dapat diperoleh. Ketiga, adalah diversifikasi risiko. Jika perusahaan hanya bergantung pada pasar domestik, maka ketika terjadi penurunan ekonomi di dalam negeri, perusahaan akan sangat terdampak. Dengan memiliki pasar di berbagai negara, risiko tersebut dapat diminimalkan. Keempat, adalah memperkuat daya saing perusahaan. Persaingan global mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan inovasi. Untuk memasuki pasar global, terdapat berbagai strategi utama, yaitu ekspor, lisensi dan franchise, joint venture, serta foreign direct investment atau investasi langsung. Sebelum memasuki pasar global, perusahaan harus melakukan berbagai persiapan agar mampu bersaing secara internasional. Yang pertama adalah kualitas produk. Produk harus memenuhi standar internasional sehingga dapat diterima oleh konsumen di berbagai negara. Kedua, adalah sertifikasi internasional seperti ISO, sertifikasi halal internasional, maupun standar keamanan pangan yang berlaku di negara tujuan. Ketiga adalah kapasitas produksi. Perusahaan harus mampu memenuhi permintaan pasar ekspor tanpa mengganggu pasokan di dalam negeri. Keempat, adalah teknologi manufaktur. Penggunaan teknologi modern dapat meningkatkan efisiensi produk sekaligus menjaga kualitas produk secara konsisten. Yang tidak kalah penting adalah pemahaman budaya. Setiap negara memiliki kebiasaan, preferensi, dan aturan yang berbeda sehingga perusahaan harus memahami karakteristik pasar yang dituju. Sebagai contoh perusahaan Indonesia yang berhasil memasuki pasar global, saya memilih PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Indofood merupakan salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Perusahaan ini memiliki berbagai lini bisnis makanan, mulai dari mie instan, bumbu, makanan ringan, hingga produk nutrisi. Produk yang paling terkenal dari Indofood adalah Indomie. Saat ini, Indomie telah diekspor ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Keberhasilan Indomie menjadi bukti bahwa produk manufaktur Indonesia mampu bersaing dengan merek internasional lainnya. Salah satu pasar terbesar Indomie berada di kawasan. Keberhasilan Indofood di pasar internasional tidak terjadi secara instan. Perusahaan menerapkan berbagai strategi global yang sangat efektif. Strategi pertama adalah adaptasi produk sesuai pasar. Indofood tidak menjual produk yang sama persis di setiap negara. Perusahaan melakukan penyesuaian rasa dan kemasan sesuai dengan preferensi konsumen lokal. Sebagai contoh, untuk pasar Timur Tengah dikembangkan varian rasa yang sesuai dengan selera masyarakat setempat. Sementara, untuk pasar Afrika terdapat produk dengan cita rasa yang lebih kuat dan pedas. Strategi kedua adalah membangun kemitraan dengan distributor lokal. Distributor lokal lebih memahami karakteristik pasar dan jaringan distribusi di negara tersebut sehingga produk dapat lebih mudah menjangkau konsumen. Strategi ketiga adalah branding global yang kuat. Indofood berhasil membangun citra Indomie sebagai mie instan. Meskipun memiliki peluang yang besar, memasuki pasar global juga menghadirkan berbagai tantangan.
Tantangan pertama adalah persaingan dengan merek global yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat. Indomie harus bersaing dengan merek seperti Nissin, Maggi, dan berbagai merek lokal di negara tujuan. Tantangan kedua adalah regulasi ekspor dan impor. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda terkait keamanan pangan, pelabelan produk, sertifikasi, dan pajak impor. Tantangan ketiga adalah perbedaan budaya konsumen. Kebiasaan makan dan selera masyarakat di setiap negara tentu berbeda-beda sehingga perusahaan harus mampu beradaptasi. Selain itu, terdapat tantangan fluktuasi nilai tukar mata uang. Perubahan kurs dapat memengaruhi biaya produksi, harga jual, dan keuntungan perusahaan. Karena itu, perusahaan harus memiliki strategi yang matang sebelum melakukan ekspansi internasional. Indonesia memiliki berbagai peluang yang mendukung ekspansi global industri manufaktur. Pertama, adalah bonus demografi. Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar sehingga menjadi sumber tenaga kerja yang potensial. Kedua, adalah dukungan pemerintah melalui berbagai program ekspor, kemudahan perizinan, dan promosi produk lokal. Ketiga, adalah reputasi produk Indonesia yang semakin baik di mata dunia. Banyak produk Indonesia yang mulai dikenal karena kualitasnya. Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan manufaktur Indonesia perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat branding global, memperluas jaringan distribusi internasional, serta memanfaatkan platform digital seperti Amazon dan Alibaba. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, perusahaan dapat menerapkan beberapa solusi strategis. Pertama, adalah melakukan inovasi produk secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan kebutuhan konsumen. Kedua, adalah melakukan riset pasar yang mendalam sebelum memasuki negara tujuan sehingga perusahaan memahami karakteristik konsumen dan kondisi persaingan. Ketiga, adalah memanfaatkan digital marketing global melalui media sosial dan platform digital untuk membangun kesadaran merek secara luas. Keempat, adalah meningkatkan efisiensi rantai pasok agar biaya distribusi dapat ditekan dan ketersediaan produk tetap terjaga. Melalui strategi ini, perusahaan dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam memasuki pasar internasional. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pasar global memberikan peluang yang sangat besar bagi industri manufaktur Indonesia untuk berkembang dan meningkatkan daya saing di tingkat internasional. Namun, keberhasilan memasuki pasar global memerlukan strategi yang tepat, mulai dari peningkatan kualitas produk, pemenuhan sertifikasi internasional, hingga pemahaman terhadap kebutuhan konsumen di negara tujuan. PT Indofood sukses makmur TBK melalui produk Indomie menjadi contoh nyata bahwa perusahaan Indomie mampu bersaing di pasar global dengan menerapkan strategi yang efektif. Melalui inovasi, adaptasi budaya, pemanfaatan teknologi, dan pemasaran digital, perusahaan manufaktur Indonesia memiliki peluang besar untuk terus tumbuh dan memperluas pasar di berbagai negara. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai strategi memasuki pasar global produk industri manufaktur buatan Indonesia. Terima kasih atas perhatian kalian yang telah menyimak video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.